Izin share screen, Bu dosen. Silakan. Boleh. Yang lain kemana nih? Baru 24? Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah OBDP, Dr. Eka Yunita, psikolog MPD, dan Bapak Ibu teman-teman MTP yang kami banggakan. Alhamdulillah kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Ragila Gustina Triani, Bapak Muhammad Soleh, dan Bapak Iwan Setiawan akan memaparkan mengenai topik 4 yaitu teori belajar sosial. Selanjutnya, teori belajar sosial merupakan turunan teori behaviorisme yang dianggap jauh lebih memanusia dan dapat diaplikasikan dengan lebih baik di zaman ini. Mengenai hasilnya, teori belajar sosial disebut sebagai observational learning, yaitu belajar dengan jalan mengamati perilaku orang lain. Observational learning dianggap merupakan bagian dari teori belajar sosial atau social learning theory yang menjelaskan bahwa seseorang mempelajari perilaku sosial dengan melakukan pengamatan dan imitasi terhadap orang lain di lingkungan sosial mereka yang telah mendapatkan ganjaran dan hukuman dari perilaku yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, berikut adalah tokoh-tokoh teori belajar sosial. Yang pertama adalah Albert Bandura. Adalah seorang psikolog dari Kanada dan penggagas teori kognitif sosial. Ia terkenal dengan eksperimen boneka bobo, yaitu pembelajaran bisa diperoleh dari mencontoh suatu tindakan. Tokoh yang kedua adalah Lev Semenovich Vygotsky, yaitu cendekia yang berasal dari Rusia, seorang ahli dalam bidang psikologi, filsafat, dan sastra. Albert Bandura yaitu memperkenalkan teori belajar sosial, di mana Bandura mengemukakan bahwa pembelajaran terjadi melalui pengamatan, peniruan, dan pemodelan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perhatian, motivasi, sikap, dan emosi. Teori ini menjelaskan interaksi elemen lingkungan dan kognitif yang mempengaruhi bagaimana orang belajar. Pembelajaran terjadi karena orang mengamati konsekuensi dari perilaku orang lain. Teori Bandura bergerak melampaui teori perilaku yang menunjukkan bahwa semua perilaku dipelajari melalui pengkondisian, dan teori kognitif yang mempertimbangkan pengaruh psikologis seperti perhatian dan memori. Selanjutnya adalah konsep teori belajar sosial Bandura atau reciprocal determinism. Fungsi psikologis manusia adalah produk dari interaksi perilaku, kepribadian, dan lingkungan. Inti dari reciprocal determinism adalah manusia memproses informasi dari model dan mengembangkan serangkaian gambaran simbolis perilaku melalui pembelajaran yang bersifat coba-coba, kemudian disesuaikan dengan manusia. Teori ini menjelaskan interaksi elemen lingkungan dan kognitif yang mempengaruhi bagaimana orang belajar. Kemudian, faktor lingkungan dapat memberikan pengaruh yang besar pada perilaku seseorang. Dan selanjutnya, perilaku berpengaruh terhadap lingkungan dan pelaku. Pelaku dan lingkungan saling mempengaruhi satu sama lain.
Selanjutnya, teori dari Vygotsky akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Soleh. Silahkan, Pak Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Vygotsky merupakan tokoh dari pembelajaran sosial yang berfokus pada pendekatan sosial kultural. Perkembangan kognitif individu sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan konteks budaya. Teori Vygotsky menekankan pentingnya pola sosial kultural yang berarti interaksi sosial mainkan peran sangat penting dalam perkembangan kognitif. Vygotsky mengembangkan konsep zone of proximal development yang menunjukkan bahwa anak-anak dapat mencapai pemahaman yang lebih tinggi dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Vygotsky juga memperkenalkan ide scaffolding, yaitu dukungan yang diberikan kepada pendidik saat mereka belajar, yang kemudian dikurangi seiring dengan meningkatnya kemampuan mereka. Hal ini berarti bahwa pembelajaran tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merupakan proses sosial yang melibatkan kolaborasi dan komunikasi secara keseluruhan. Teori Vygotsky menunjukkan bahwa perkembangan kognitif individu sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, serta interaksi yang terjadi di dalam. Selanjutnya, konsep teori belajar sosial Vygotsky. Yang pertama, zone of proximal development merupakan jarak antara tingkat perkembangan aktual yang dilakukan kemampuan memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Yang dimaksud dengan orang dewasa adalah guru atau orang tua. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan teori belajar sosial Bandura dan Vygotsky. Persamaan, kedua teori tersebut secara garis besar menekankan tingkah laku individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Bahkan suatu pembelajaran yang bisa dimiliki oleh individu melalui proses pembelajaran terhadap lingkungan sekitarnya. Kedua teori tersebut mendorong siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Perbedaan. Teori Bandura menekankan pembelajaran melalui modeling. Sedangkan pada Vygotsky pembelajaran lebih mengandalkan peran dan siswa itu sendiri. Teori Bandura belajar menggunakan model atau imitasi. Sedangkan pada Vygotsky mengandalkan pada ilmu kemampuan kognitif. Proses perubahan dalam pembelajaran menurut teori Bandura berhasil secara cepat atau lambat tergantung pada pengamatan peserta didik terhadap model. Sedangkan perubahan dan pembelajaran menurut teori Vygotsky, peserta didik dalam belajar harus lebih cepat dibandingkan belajar model. Selanjutnya, slide 9 berakhir. Implementasi teori sosial Bandura dalam pembelajaran. Teori belajar sosial Bandura memaknai bahwa peserta didik memiliki sifat satu, intensionalitas. Peserta didik adalah perencana yang bukan hanya sekedar ingin memprediksi masa depan, tetapi intens membangun komitmen proaktif dalam mewujudkan setiap rencana. Yang kedua, memprediksi. Peserta didik memiliki kemampuan mengantisipasi hasil tindakan dan memilih perilaku mana yang dapat memberi keberhasilan dan perilaku yang mana untuk menghindari kegagalan. Yang ketiga, reaksi diri. Peserta didik lebih daripada sekedar berencana dan merenungkan perilaku ke depan, karena masih juga sanggup memberikan reaksi diri dan motivasi. Teori belajar sosial Bandura. Menguasai diri terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Bandura. Yang keempat, refleksi diri. Peserta didik adalah makhluk yang dilengkapi dengan kemampuan merefleksi diri. Kalau manusia merefleksi diri membentuk kamera diri dari yang manusia, bisa ngezoom ke bulan. bahwa manusia sanggup melakukan tindakan-tindakan yang akan menghasilkan efek yang diinginkan. 10 berakhir.
Selanjutnya, prinsip-prinsip teori belajar sosial Bandura. 1. Kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamalan, di mana orang belajar melalui pengamatan. Yang kedua, belajar melalui proses pengamatan atau modeling terjadi proses pengamatan terhadap segala yang dapat ditimba sebagai pengalaman sekarang dan merasakannya. Yang ketiga, determinisme resipokal sebagai pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk hubungan interaksi timbal balik yang terus-menerus, merupakan penerapan makna belajar mengajar dalam fungsi dan daya pedagogis. Yang keempat, reinforcement, penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terjadi atau tidak. Tapi itu bukan merupakan satu-satunya bentuk tingkah laku seseorang individu. Yang kelima, tingkah laku manusia dari segi interaksi feedback berkesinambungan antara faktor kognitif, tingkah laku, dan faktor lingkungan. Yang keenam, penerapan prinsip pertumbuhan, kontinuitas, dan rekonstruksi selama berlangsungnya proses belajar mengajar kalau terjadi upaya penyelesaian diri. Yang ketujuh, mengkaji 4 tahapan belajar dan proses pengamatan atau modeling yang terjadi dalam obsessional learning, yaitu yang pertama atensi, yang kedua retensi, yang ketiga reproduksi, dan yang keempat motivasional. Yang kedelapan, konsep dasar teori efikasi diri adalah adanya keyakinan bahwa setiap individu mempunyai kemampuan mengontrol pikiran, perasaan, dan perilakunya. Selanjutnya untuk implementasi akan dijelaskan oleh Bapak Setiawan. Kepada beliau kami silakan. Silakan Pak Iwan. Ya, baik, terima kasih pada Pak Soleh dan rekan kelompok. Selamat pagi pada Bu dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Izin kami melanjutkan pembahasan atau pemaparan materi, yakni terkait implementasi teori belajar sosial Vygotsky ya dalam pembelajaran. Sebelum saya mencoba mengurai tentang contoh implementasi teori belajar tersebut, maka kita mengingat kembali bahwa prinsip dalam teori belajar sosial Vygotsky ini adalah yang pertama adanya interaksi sosial, ya, menitik beratkan pada memunculkan interaksi sosial. Jadi pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dengan orang yang lebih berpengetahuan. Kemudian ada istilah zona perkembangan proksimal. Ya. Siswa belajar lebih baik ketika dibantu dengan kita memahami GPD anak-anak atau siswa kita, yakni rentang antara apa yang bisa dilakukan secara mandiri oleh peserta didik atau siswa kita dan yang bisa dilakukan dengan bantuan orang lain. Kemudian prinsip yang ketiga adanya scaffolding. Setelah kita mengetahui JVD tadi ya sebagai rentang antara apa yang dia bisa lakukan secara mandiri dan apa yang bisa dilakukan dengan bimbingan, maka tindak lanjut dari itu adanya scaffolding. Artinya kita memberikan bimbingan secara bertahap. Ya, bimbingan penuh, bimbingan sebagian, bahkan tanpa bimbingan pada akhirnya. Itulah yang namanya gambaran scaffolding dalam pembelajaran. Dari 3 prinsip singkat ya tentang teori belajar sosial Vygotsky ini, maka di sini kami sampaikan beberapa contoh implementasinya dalam bentuk pembelajaran. Yang pertama, anak dilibatkan dalam pembelajaran aktif. Jadi teori belajar ini memang mendorong untuk kita mendesain pembelajaran sebagai pembelajaran yang menggunakan pendekatan student center. Guru di sini, kita semua sebagai guru hanya sebagai pembimbing dan fasilitator kegiatan. Aktivitas siswa betul-betul menjadi hal yang dominan di dalam pembelajaran tersebut. Guru harus secara aktif juga mendampingi setiap kegiatan anak-anak atau siswa
maka anak-anak yang memerlukan bimbingan yang secara bertahap tadi juga perlu kita ketahui kemampuan awalnya, sehingga kita betul-betul bisa memberikan scaffolding dengan bimbingan yang bertahap secara tepat. Kemudian dengan adanya konsep ini juga di dalam implementasi teori belajar ini ada yang disebut tutor sebaya. Jadi teman sebaya juga berpengaruh penting pada perkembangan kognisi anak. Kerja kelompok secara kooperatif tampaknya juga bisa mempercepat perkembangan anak. Maka ketika dalam sebuah pembelajaran, contoh misalkan kita mengajari tentang akidah misalkan kepada anak-anak tentang macam-macam tauhid misalkan. Nah, ketika kita mengetahui bahwa di antara murid-murid kita itu ada yang memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan teman-temannya, dia lebih paham misalkan dibanding dengan teman-temannya, maka kita bisa menggunakan siswa tersebut yang memiliki kelebihan sebagai tutor sebaya, yang kita berikan wewenang, memberikan kesempatan untuk membantu menjelaskan kepada rekan-rekannya yang mungkin belum memahami. Ya, ini bisa membantu sekali dalam praktek pembelajaran, sehingga guru bukan satu-satunya yang berperan dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian dijelaskan juga dalam poin 3 ini, maka gagasan tentang tutoring ini, artinya tutor sebaya ini dikolaborasikan dengan pembelajaran kolaboratif gitu ya, pembelajaran secara berkelompok. Dan kelebihannya juga bahwa ketika tutor sebaya ini kita terapkan, bisa jadi dengan pengalaman versi sesama teman gitu dalam memahami konsep yang kita pelajari, itu akan menjadi sebuah pendekatan yang lebih bisa diterima oleh rekan-rekannya dibanding dengan mungkin cara pendekatan metode yang dilakukan oleh guru tersebut. Itu saya kira gambaran singkat tentang implementasi teori belajar sosial Vygotsky dalam pembelajaran yang mengacu kepada prinsip-prinsip yang diberikan. Kemudian, next, untuk berikutnya, implikasi teori belajar sosial Vygotsky dalam pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran yang diberikan oleh guru harus sesuai dengan tingkat perkembangan potensi peserta didik. Peserta didik seharusnya diberikan tugas yang dapat membantu mereka untuk mencapai tingkat perkembangan potensialnya. Yang kedua, teori ini juga mempromosikan penggunaan pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, di mana peserta didik dapat saling berinteraksi dan saling memunculkan strategi pemecahan masalah yang efektif dalam masing-masing zona perkembangan mereka. Nah, secara singkat mungkin bisa saya berikan gambaran, ada 6 poin yang bisa menjadi satu konsep yang lebih jelas ya, bagaimana implikasi teori belajar ini dalam pembelajaran yang bisa kita laksanakan. Yang pertama dari 2 poin ini ya, menunjukkan perlunya kita mengkondisikan pembelajaran yang memungkinkan anak mendapatkan interaksi sosial dalam pembelajaran tersebut. Kita berusaha menghadirkan lingkungan belajar yang interaktif, yang aktif, yang kolaboratif gitu. Sehingga interaksi sosial antara siswa ini bisa kita bangun secara optimal. Baik interaksi sosial siswa dengan guru, juga siswa dengan siswa yang lainnya gitu. Kemudian yang kedua, guru harus mengetahui kemampuan awal siswa. Karena ketika berbicara zona tadi, antara kita bisa membedakan ya, zona yang bisa dilaksanakan secara mandiri dan zona yang bisa dibantu atau harus memerlukan bantuan kita, maka seorang guru tentunya harus berusaha mengetahui kemampuan awal siswa tersebut dan kemudian kita berusaha memberikan bantuan atau bimbingan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Kemudian implikasi yang ketiga dari sini adalah kembali kita sampaikan dalam konteks ini guru atau kita semua berperan sebagai fasilitator. Hanya bertugas membimbing, mengarahkan, memfasilitasi sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Kemudian juga implikasi dari teori ini kita berusaha menghadirkan pembelajaran yang berbasis masalah gitu. Pembelajaran yang berbasis masalah sehingga para peserta didik memiliki kesempatan untuk
betul-betul memaksimalkan potensi dirinya, memaksimalkan pemahaman yang sudah ada pada dirinya untuk secara kontekstual ya menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Itu 5 poin terkait dengan implikasi teori belajar di dalam pembelajaran. Kemudian berikutnya, keterkaitan teori belajar sosial dengan Al-Quran dan hadis ya. Dari 2 teori belajar yang tadi kita sampaikan, tentu ya dalam hal ini kita sangat yakin bahwa agama kita adalah agama yang sempurna ya. Dan ada 2 konsep besar di dalam agama kita itu. Yang pertama, untuk urusan agama tentu sifatnya adalah tauqifi, artinya sudah paten ya. Kita tidak boleh mengada-ada, kita tidak boleh menambah mengurangi. Urusan agama sudah paten ya. Dalam Al-Quran dan hadis kita tinggal mengikuti, tinggal mengamalkan berdasarkan pemahaman yang benar. Kemudian di dalam urusan dunia, maka Islam juga memberikan keleluasaan untuk kita terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Maka Nabi dalam urusan dunia juga menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalianlah yang lebih tahu dalam perkara dunia ini. Oleh karenanya, menurut kami bahwa urusan teori-teori, kemudian metode, kemudian teknik dalam pembelajaran masuk kepada ranah urusan dunia gitu ya. Sehingga kita tidak jadi masalah ketika misalkan kita mengambil metode dari orang-orang barat, penemuan-penemuan dari barat, meskipun itu hakikatnya adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin secara hikmah pastinya ada hikmahnya saat ini mereka terlebih dahulu yang menemukan. Tetapi pada prinsipnya apapun ilmu yang berkembang sudah ada ya secara garis besarnya dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, tinggal bagaimana kita menggali dan mempelajarinya lebih lanjut. Nah, terkait dengan pembelajaran teori pembelajaran sosial ini banyak hal yang bisa kita gali ya, relevansinya dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya dalam teori belajar ini di mana menitik beratkan pada proses observasi sebagai bagian dari pembelajaran. Contoh misalkan di dalam surah Al-Ghasyiyah ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidaklah mereka memperhatikan unta itu, bagaimana ia diciptakan. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bagaimana pula bumi itu dihamparkan. Artinya di sini kita harus mengobservasi alam, melihat ya sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga hasil perenungan kita, hasil observasi kita terhadap alam ini, tentu harapan kita bisa menambah ilmu, menambah keimanan, menambah ketundukan kepada Sang Pencipta. Dan demikian juga ketika kita ingat bagaimana wahyu yang pertama Allah turunkan, Nabi disuruh untuk membaca, padahal sudah jelas Nabi itu tidak bisa membaca. Ya, makanya apa yang harus aku baca, kata Nabi SAW kan. Kemudian ternyata ada hikmah di balik itu bahwa Nabi suruh membaca kondisi yang ada di Mekah, kondisi kehidupan yang ada seperti apa ketika itu. Nah, ini adalah bagaimana betul-betul Islam itu dari awal ya sangat mendorong untuk masalah memahami lingkungan, memahami realita kontekstual yang terjadi sebagai dasar untuk pengembangan ilmu kan gitu ya. Kemudian juga yang kedua ya, manusia belajar melalui peniruan atau modeling. Mungkin salah satu ayat yang sudah disampaikan di slide ya. Dan juga bisa diambil dari ayat lain bahwasanya di dalam konteks kehidupan Islam ini sangat mendorong untuk mengambil satu figur yang sempurna ya. Sebagaimana di dalam surah Al-Ahzab misalkan ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah gitu kan. Bahwa telah ada pada diri Rasul itu sebagai uswah hasanah. Kita tinggal mengikuti, kita tinggal ittiba kepada beliau gitu, sallallahu alaihi wasallam. Di dalam karakter juga berapa banyak dalam Al-Qur'an itu Allah sajikan kisah-kisah orang soleh gitu ya. Cerita-cerita dari orang-orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah sebagai satu model yang bisa kita tiru. Ini barangkali secara umum menunjukkan kepada kita bahwa
peniruan atau modeling atau konsep keteladanan menjadi hal yang penting sebagai proses atau bagian dari metode di dalam pembelajaran. Langsung saja pada kesimpulan. Baik, ya demikian mungkin ya teori belajar sosial Bandura menekankan pentingnya observasi, peniruan, dan pemodelan di dalam proses belajar. Bandura mengajukan bahwa orang dapat belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain serta konsekuensi dari perilaku tersebut. Kelebihan teori belajar sosial Bandura bahwa perilaku seseorang yang muncul bukan disebabkan hanya refleks semata, namun adanya reaksi yang ditimbulkan karena adanya interaksi pelaku dengan lingkungan. Teori ini menekankan pada perlunya conditioning, pembiasan merespon, dan imitation, yakni peniruan. Namun selain kelebihan itu tentu ada kekurangan, diantaranya manusia belajar untuk membentuk tingkah lakunya dengan hanya peniruan modeling. Sudah pasti ada hal yang perlu kita siasati atau waspadai sebagai individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga jangan sampai meniru tingkah laku yang negatif gitu. Ya, dalam prakteknya barangkali dalam kehidupan kita, ketika seseorang sudah mengidolakan orang lain, katakan hari ini misalkan remaja-remaja kita usia SMP, SMA ya, terutama yang perempuan menirukan mengidolakan artis-artis Korea misalkan. Dengan adanya rasa cinta, rasa kagum itu terkadang mereka ini tidak peka dengan hal-hal yang negatifnya gitu. Dengan dasar suka kemudian meniru gaya rambutnya, meniru gaya berpakaiannya, dan hal-hal yang negatif yang mungkin sebagiannya adalah tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip agama kita gitu. Maka ini hal yang memang bahwa modeling yang ditekankan tentu modeling atau peniruan yang didasari oleh kognisi, yang didasari oleh pengetahuan mana yang boleh kita tiru dan mana yang tidak. Kemudian berikutnya, teori Vygotsky ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana interaksi sosial dan konteks budaya yang berkontribusi pada perkembangan kognitif individu, di mana anak-anak dapat mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi dengan dukungan dari orang dewasa atau teman sebaya. Kelebihan dari teori ini, di mana satu, peserta didik memperoleh kebebasan serta kesempatan yang luas untuk mengembangkan diri. Kemudian yang kedua, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah dipelajarinya. Dan yang ketiga, keterlibatan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran pengetahuan baru, maka peserta didik ini akan lebih memahami pada pengetahuan tersebut. Kekurangan teori belajar ini diantaranya karena menekankan seorang peserta didik untuk membangun pengetahuan sendiri dengan karakteristik dan kemampuan yang berbeda, mungkin dalam satu kondisi akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Waktu yang lebih lama, dan setiap siswa bisa jadi berbeda-beda. Yang kedua juga dituntut untuk aktifnya dalam proses pembelajaran. Padahal barangkali dengan ragam karakteristik para peserta didik tersebut, tidak semua peserta didik mampu melakukan hal tersebut. Ya, mungkin demikian paparan dari kami terkait dengan teori belajar sosial. Ya, mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya tentunya, dan kami kembalikan ke Bu Ragil sebagai moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Soleh dan Pak Iwan untuk pemaparannya. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai teori belajar sosial. Untuk selanjutnya, apabila Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan atau memberikan pertanyaan dari sesi diskusi ini, kami persilahkan. Silakan Bu Ari. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tertarik dengan Vygotsky ini setelah saya mendengarkan dari paparan kelompok ini hampir sama ya, kayak pelaksanaan kurikulum merdeka saat ini ya, kayak proyek di mana
kita guru hanya sebagai pendamping, fasilitator, di mana anak dibimbing untuk kita sebagai scaffoldingnya, di mana anak nanti bisa memiliki apa ya, pola pikir, kemampuan, sehingga keinginan mereka tercapai tujuan pembelajarannya. Nah, tadi kan ada kelemahannya nih, karena itu dirasa juga pada kegiatan proyek di sekolah saya nih. Dari pemahaman teman-teman mungkin ada ide untuk kelemahannya itu kan tadi kan dibilang heterogen anak-anak, kemampuan anak-anak itu heterogen. Sehingga untuk apa ya, tidak memiliki kesamaan kemampuan lah gitu. Nah, untuk mendukung itunya sulit. Nah, kira-kira untuk penanganannya gimana ya? Karena memang eh, belum menemukan titik yang pas, pola yang pas, anak-anak diajak untuk berpikir kritis gitu. Mungkin di sekolah Bu Ragil, Pak Iwan, atau siapa tadi satu lagi bisa Pak Soleh. memberikan solusi gitu. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari. Untuk selanjutnya Bu Vita, silakan Bu Vita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu dosen Eka, saya ingin menyampaikan pertanyaan tadi dari paparan yang sudah disampaikan Bu Ragil, Pak Iwan, dan Pak Soleh itu sudah sangat bagus, sudah sangat lengkap. Saya hanya ingin menanyakan tadi kalau tidak salah dari teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandaru dan Lev Lewensky itu sudah dijelaskan untuk unsur-unsur dan konsep-konsepnya secara terpisah, serta implementasinya juga terpisah atau masing-masing dibedakan. Yang ingin saya tanyakan, adakah pembelajaran sosial yang paling tepat untuk implementasi sesuai dengan teori pembelajaran Albert Bandaru dan Lev Lewensky apabila kedua teori tersebut digabungkan sesuai persamaannya. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vita. Boleh Bu Untuk Vita namanya selanjutnya Bandura. dari Boleh bukan Bandaru tapi Albert Bandura. Bandura. Selanjutnya dari Pak Jafar. Pak Jafar Shadiq, silahkan. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya, Bu Desen yang saya hormati, dan kelompok penyaji, Bu Ragil, Pak Iwan, dan Pak Soleh. Terima kasih banyak sudah memaparkan dengan begitu komprehensif, bahkan tadi sudah dikaitkan dengan ayat Al-Quran. Jadi kita juga mempunyai dua pandangan perspektif ya, dari segi teori Barat dan juga secara konsep keilmuan secara Islam seperti itu. Tadi yang saya dengar ya Bu dari pemaparan terkait dengan teori belajar sosial itu ada proses imitasi atau peniruan dalam proses pembelajaran tadi di teori pembelajaran sosial ini. Nah, saat ini kondisinya tadi Pak Iwan juga sudah menyampaikan bahwa anak sekarang itu apa yang dia lihat gitu ya. Yang penting kelihatannya keren, intinya seperti itu ya Bu Ragil ya. Misalnya itu apa-apa yang viral itu dia tiru gitu. Bahkan tadi Pak Iwan juga menyampaikan bahwa baik kadang-kadang yang ditirunya itu bukan hanya yang baiknya tapi yang tidak baiknya pun kadang-kadang diikuti. Nah, tadi disampaikan juga bahwa kalau sekarang ini kan zaman digital native ya Bu ya, anak-anak apalagi murid saya ngajar di SMP Bu. Itu terus terang aja mereka sekarang krisis figur idola yang kemudian untuk mereka bisa tiru. Tadi Pak Iwan juga menyampaikan bahwa yang ditiru bahkan kayak idol-idol yang tadi ditiru gaya rambutnya dan sebagainya. Oke, untuk mengantisipasi hal seperti ini bahwa tadi teori belajar sosial imitasi pun
erat kaitannya dengan dipadukan dengan kegiatan observasi kalau di kelas seperti itu. Nah, kira-kira kalau kemarin minggu lalu kita belajar bahwa dalam pembelajaran itu kita tidak bisa hanya menerapkan satu jenis teori gitu ya. Nah, kira-kira kalau untuk ini, proses imitasi ini atau peniruan ini, kira-kira kita bisa padukan dengan teori belajar apa yang sekiranya bisa meminimalisir kaitannya dengan peniruan atau pengamatan yang mereka sendiri bisa mengantisipasi baik buruknya seperti itu. Kadang karena mereka tuh krisis banget identitas istilahnya gitu ya, mana yang baik mana yang buruk tuh mereka ikut aja semua gitu. Yang penting viral, yang penting keren. Bagaimana kelompok Bu Ragil, Pak Iwan dan Pak Soleh untuk menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jafar. Baik, sebelumnya saya akan membacakan kembali terkait pertanyaan yang pertama dari Bu Ari, yaitu bagaimana untuk penanganan bagi kemampuan siswa yang heterogen agar siswa dapat berpikir secara kritis. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Vita, yaitu adakah pembelajaran sosial belajar yang paling tepat sesuai dengan teori Bandura dan Vygotsky. Yang ketiga adalah pertanyaan dari Pak Jafar, yaitu dari proses imitasi dapat dipadukan dengan teori belajar apa yang paling tepat. Kemudian bagaimana cara meminimalisir pengamatan agar setiap siswa dapat mengantisipasi baik dan buruknya dari sesuatu yang dapat dia tiru. Baik, dari Pak Soleh atau Pak Iwan. Saya berada di coba saya masuk ya. Ya, saya mohon izin teman-teman sekalian, saya ingin menjawab pertanyaan Pak Jafar ya, yang tadi kalau dikatakan bahwa sekarang ini krisis model ya. Bagaimana kita secara memfiltrasinya, mengantisipasinya. Menurut pandang saya Pak Jafar, mohon maaf sebetulnya, bukan menggurui, hanya berbagi aja. Yang pertama mungkin pendidikan itu bagaimana, yang pertama solusinya adalah bagaimana menciptakan keluarga dulu. Jadi bagaimana nih orang tuanya, ibunya dan bapaknya idola. Ya. Jadi kalau konsep agama ya ini terkait dengan kampus kita ya yang jadi kesahkan gitu. Jadi sebelum anak kita mengidolakan orang lain, bagaimana anak kita itu mengidolakan kedua orang tuanya. Jadi untuk menciptakan anak yang soleh, bukan namanya soleh ya, ya lebih dahulu orang tuanya disoleh Pak. Jadi bapaknya dan ibunya mencerminkan sesuatu yang menarik perhatian berlebihan. Hal itu biasa kita lakukan hal yang sederhana, melakukan sholat berjamaah dengan mereka. Terus yang kedua ya, sekarang ini dengan masifnya dengan budaya gadget ya, ini hanya berbagi aja Pak. Saya tuh nggak butuh ngajarnya di pondok, ya tingkatan juga ya, sama dengan ya, SMP cuma sanawiyah. Kadang-kadang saya juga sering sebelum memulai pelajaran itu saya kasih cerita-cerita ya. Di cerita itu ada sebuah ibrah, ada sebuah nasihat, ada sebuah model. Ya. Jadi ini adalah upaya saya bagaimana dengan yang singkat ini ada pesan kepada mereka di dalam cerita tersebut itu, sehingga mereka dapat mencontohnya ya. Ya, karena kalau saya lebih diuntungkan Pak nih, karena sekolahnya boarding school, mondok, kagak boleh HP Pak. Jadi gurunya itu jadi modelnya kita seperti itu. Makanya dulu pimpinan pondok kami itu sering mengatakan begini. Jadi kalau anak-anak itu ya cermin dari gurunya gitu Pak. Jadi kebetulan anak ini boarding school, jadi kalau anak itu kurang baik, berarti itu gurunya yang selama ini mencontohkan kurang baik. Jadi dimulai dari bagaimana guru jadi apa? Jadi modelnya gitu, jadi idolanya. Gitu. Makanya seorang guru itu ya tidak cukup dengan dia bisa menguasai materi, tapi yang lebih utama lagi itu bagaimana dia mampu menjadi model, datang tepat waktu, memberikan kesolehan sosial. Jadi ada ungkapan
lisan lahal absarul lisan maqal gitu, artinya perbuatan itu berdakwanya lebih banyak pengaruhnya ketimbang dari perkataan yang kita ucapkan tapi tidak kita lakukan. Mungkin itu Pak Jafar ya, sekedar apa namanya menjawab pertanyaan Pak Jafar. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya Pak Iwan dan yang menjawab pertanyaan Bu Vita. Ya, baik, mungkin sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan Ustaz Soleh tadi ya, di mana dikatakan hari ini generasi kita krisis teladan gitu, krisis dari teladan ya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ustaz Soleh bahwa ya salah satu solusinya kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai orang-orang yang lebih dewasa dibanding anak-anak kita, dibanding mereka, generasi kita, harus menjadi sosok yang kemudian dicintai oleh mereka gitu. Rasa cinta mereka, rasa kagum mereka itu kan ketika kita memang hadir sebagai sosok teladan. Ya, sosok teladan yang penuh dengan kasih sayang, memberikan contoh-contoh kebaikan. Ada satu kalimat yang mungkin menjadi renungan bagi kita gitu ya. Ketika apa pentingnya menghadirkan kita sebagai pribadi yang dicintai oleh mereka, sehingga mereka akan mengidolakan kita, bukan mengidolakan yang lain gitu ya. Bukan mengidolakan artis-artis Korea gitu, bukan mengidolakan orang-orang kafir, tapi kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai orang-orang yang terdekat dengan mereka, mereka bisa mengidolakan kita, mencintai kita. Karena implikasinya bagi proses pendidikan, sampai dikatakan wa idza habahul abna'u fasaufa yuhibbuna ma yuhib. Jika anak-anak mencintai pendidiknya, mencintai orang tuanya, maka anak-anak itu dengan sendiri akan mencintai juga apa yang dicintai oleh pendidiknya. Apa yang dicintai oleh kita, apa yang diarahkan oleh kita, apa yang disampaikan oleh kita, itu akan mudah mereka terima gitu. Akan mudah mereka ikuti ketika mereka cinta, ketika mereka mengidolakan kita. Mungkin itu satu PR besar ya, PR kita bersama, bagaimana kita sebagai para pendidik hadir sebagai orang yang bisa mengisi kebutuhan cinta mereka, sehingga mereka tidak lari untuk mencari orang-orang sosok yang mereka teladani itu dari orang-orang yang tadi, orang-orang yang tidak baik itu. Kemudian yang kedua, ya tentu kita memberikan pembekalan kognisi, pemahaman kepada mereka bahwa apa yang mereka cinta itu ya bukan perkara yang sepele gitu. Mungkin bisa kita hadirkan konsep dalam Islam bahwa seseorang itu ya akan dikumpulkan gitu bersama orang-orang yang dia cintai kan gitu ya. Anta ma'aman ahbabta gitu kata Nabi kan gitu. Jadi jangan sampai anak-anak kita mencintai orang-orang kafir dengan kekafiran seperti itu, ya khawatir kemudian dengan mengidolakan mereka kita generasi ini melakukan hal-hal yang justru mengeluarkan mereka dari fitrah keislamannya, sehingga mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir tersebut gitu. Artinya ada upaya membentengi generasi kita dengan pengetahuan, dengan pemahaman agama, sehingga mereka tidak secara membabi buta gitu ya, buta mata, buta hati, mengidolakan seseorang, kemudian apa adanya, tidak ada filter, meniru apa yang dia idolakan. Mungkin itu kaitan dengan bagaimana memfilter konsep imitasi tadi ya dalam proses pendidikan gitu. Mungkin demikian Bu Ragil dan rekan-rekan sekalian. Siapa tadi? Pak Jafar ya? Ya. Terima kasih atas jawabannya dari Pak Iwan dan Pak Soleh untuk pertanyaan Pak Jafar. Selanjutnya saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bu Ari ya mengenai bagaimana penanganan pada kemampuan siswa yang heterogen agar dapat memotivasi siswa berpikir secara kritis. Jadi untuk penanganan siswa tersebut, kita memerlukan atau membutuhkan beberapa strategi. Contohnya saja misalnya dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru perlu menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan masing-masing siswanya. Misalnya dengan materi yang disesuaikan, yaitu memberikan materi dari tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Kemudian memberikan tugas yang variatif. Jadi guru dapat memberikan tugas yang menantang
namun sesuai dengan kemampuan setiap kebutuhan siswa tersebut. Yang ketiga juga dengan pembelajaran berbasis proyek, yaitu memberikan siswa untuk memilih proyek berdasarkan minat mereka sehingga mereka bisa mengembangkan kemampuannya untuk berpikir kritis melalui konteks yang relevan. Kemudian bisa juga dengan pengelompokan secara heterogen, yaitu pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan berbeda dalam diskusi atau kegiatan kelompok, bisa membantu dari masing-masing siswa untuk saling belajar. Jadi siswa yang kemampuannya lebih tinggi dapat mengembangkan keterampilan berpikir melalui pengajaran, sementara siswa yang kemampuan lebih rendah akan terbantu oleh teman sebayanya tersebut. Kemudian bisa juga dengan pendekatan problem based learning ya, atau PBL, di mana guru dapat memberikan masalah atau situasi yang kompleks yang menuntut pemikiran kritis dari setiap siswa, sehingga siswa akan terdorong untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandangnya dia dan menggunakan logika serta penalarannya dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru tersebut. Itu Bu Ari jawaban dari saya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Vita mengenai contoh pembelajaran yang sosial yang tepat berdasarkan teori Bandura dan teori Vygotsky. Salah satunya yang pertama yaitu membuat diskusi kelompok kecil, yaitu dalam kelompok kecil siswa dapat mengamati teman sebaya yang lebih pintar atau mempunyai kemampuan lebih, dan juga dapat memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugasnya yang lebih sulit. Yang kedua adalah dengan role playing, yaitu siswa mempraktekkan perilaku melalui peniruan dan mendapatkan penguatan dari guru atau teman sebayanya yang lain. Jadi proses ini juga memungkinkan scaffolding saat siswa berkolaborasi untuk menyelesaikan skenario atau tugas yang kompleks. Yang ketiga yaitu dengan pembelajaran berbasis proyek, yaitu dalam proyek kelompok, siswa dapat bekerja sama, kemudian berbagi ide, kemudian mengamati satu sama lain, dan mendapat bantuan yang sesuai yang dengan ZPD mereka tadi. Itu saja dari saya. Untuk Pak Iwan, Pak Soleh, apabila ingin menambahkan, silahkan. Terima kasih Bu Vita dan Bu Ari. Terima kasih jawabannya, Bu Ragil. Cukup Bu Ragil, cukup. Iwan, silakan mau menambahkan. Oh ya, Pak Sabirin. Silakan Pak Sabirin. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf tidak menyimak utuh. Tadi hadisnya lawat tetangga yang wafat. Ini tadi teritori yang Mas Bawa tadi, saya pengen menjawab sedikit yang dari Ustaz Ja'far tadi ya, terkait dengan generasi kita yang kita gampang sekali terpengaruh ya. Saya melihat selain teori-teori yang tadi, kita juga perlu menciptakan figur-figur idol sepertinya yang mungkin harus dimunculkan dan harus ada di depan mata mereka. Selama ini kan kita berpikir bahwa nanti benar kita punya idol Rasulullah, ada kita para sahabat untuk laki-laki, sahabiah untuk perempuan, ada orang-orang terhebat. Tapi mereka untuk saat ini jarang menemukan figur-figur contoh yang nyata yang muncul di depan mereka, yang bisa mereka jadikan idol. Mungkin tugas kita perlu menciptakan figur-figur itu. Kita melihat misalnya dari teman-teman muncul misalnya anak-anak karakter sejenis Piko ya, yang ada nilai-nilai Islami yang ditanamkan, gitu kan. Terus ada Marvel yang maaf ya, tanda kutip memunculkan figur muslimah misalnya di dalam salah satu karakternya. Nah, ini perlu bagi kita memunculkan figur-figur yang lainnya, dan mereka perlu diajak untuk melihat itu dan cara itu terus menerus, karena selama ini mereka mendapat informasi, berkali dapat merubah mereka itu kan selalu ada dan terus menerus, dan akhirnya mempengaruhi alam bawah sadar mereka berpikir bahwa itu perlu ditiru, layak untuk ditiru, layak untuk dicontohkan, jadi pedoman, dan sebagainya, gaya hidupnya, cara berpakaiannya dan sebagainya. Kembali ke awal tadi bahwa kita perlu membentuk figur yang bisa dicontohkan role model bagi mereka, dan ini perlu dipikirkan bersama-sama.
Ya, terima kasih Pak Sabirin untuk masukannya. Baik, terima kasih teman-teman semua atas saran dan masukan yang membangun. Sekian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ke kelompok berapa nih? 4 ya berarti ya? Kelompok 3 atau yang sudah membahas tentang topik keempat kita ya. Terima kasih, ini makalahnya sudah bagus ya. Cuma ada satu poin yang masih perlu ditambahkan, yaitu Bandura itu mengemukakan teori belajar sosial itu dia terkenal dengan yang disebut sebagai self-efficacy, efikasi diri. Nah, di makalah ini belum muncul ya teorinya. Jadi kalau tadi yang banyak ditanyakan, kalau Anda membahas self-efficacy di makalah ini pasti terjawab oleh hal-hal yang banyak ditanyakan tadi ya. Apa itu efikasi diri? Silakan di browsing lagi, di searching, kemudian ditambahkan Bapak Ibu. Bukan hanya yang membuat makalah ya, tapi semuanya. Semuanya silakan, kalau saya sampaikan itu berarti bukan cuma untuk si pembuat makalah, bukan kelompok yang membuat makalah saja, tetapi buat semuanya. Silakan dipelajari tentang self efficacy atau efikasi diri ya. Itu ada ya, bagaimana seseorang itu melihat, mengobservasi perilaku orang lain, dan dari hasil observasinya mereka menyimpulkan bahwa oh ini bermanfaat, oh ini tidak bermanfaat, oh ini yang bermanfaat saya tiru, gitu ya. Jadi ada unsur motivasi juga di situ, gitu ya, di dalam proses peniruan tadi. Jadi kalau kita lihat bahwa teori kognitif di sini, jadi teori belajar sosial itu bukan hanya behaviorisme dasarnya ya, yang mendasari bukan hanya behaviorisme, tetapi juga kognitif dan juga sosial, humanisme. Ya, jadi pengertian bahwa oh ini baik, oh ini buruk, itu adalah dasarnya dari humanisme tadi. Ya, dari feel sebenarnya ya, dan bicara masalah feeling itu berarti bicara humanisme. Jadi teori belajar sosial ini merupakan sinkritisme atau apa tadi ya, percampuran gitu ya antara teori behaviorisme, teori kognitif dan juga humanisme, gitu ya. Nah ini sehingga kalau dilihat dari teorinya, jangan lupa nanti kelompoknya Bu Ragil ini diperbaiki ya Bu Ragil ya, dilengkapi ya, supaya kita punya lengkap. Jadi Bapak Ibu, saya sangat berharap makalah-makalahnya diperbaiki dengan baik untuk kita buat satu buku. Ya, jadi kuliah kita nanti punya hasil, punya produk. Bukan cuma sekedar kuliah saja ya, bunga rampai, betul. Ya, jadi semacam book chapter gitu ya. Nah, kalau book chapter boleh ditulis rame-rame. Nah, ini kita jadi punya hasil Bapak Ibu. Sehingga ketika kita nanti terbitkan gitu ya, kita publish, Bapak Ibu punya satu poin penulisan karya ilmiah, book chapter namanya, gitu ya. Juga kalau nanti sudah publish kita hakikan gitu ya. Jadi tolong dibuat dengan sebaik-baiknya. Termasuk tadi ini tadi sudah disinggung tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang yang mendasari ya, mungkin hadis juga tambahkan gitu ya. Itu bagus sekali. Untuk kelompok-kelompok yang sebelumnya silakan diperbaiki dengan tambahan tadi Al-Qur'an dan hadis supaya mencerminkan karya kita ya, para pembelajar yang ada di rumahnya belajar Universitas Islam Asy-Syafi'iyah ya, sebagai pendidikan tinggi yang bernafaskan Islam gitu ya. Jadi punya ciri khas gitu ya, bahwa kita belajar bukan cuma ilmu-ilmu barat, tetapi juga mendasari ilmu kita, pengetahuan kita ya, kompetensi kita dengan didasari oleh Al-Quran dan hadis. Nah, berikutnya jadi efikasi diri tadi ya. Kemudian
dari kurikulum Merdeka. Betul. Jadi sebenarnya konsep belajar sosial ini itu amat sangat menginspirasi munculnya Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar sebenarnya ya, di mana unsur egalitarian ya, di mana siswa memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengaktualisasikan kemampuan-kemampuan dan potensinya ya dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya. Ya, di mana guru di sini bertindak sebagai seolah-olah bidan ya. Jadi cuma sebagai fasilitator yang membantu ya, mengarahkan gitu ya, supaya tidak salah arah. Di mana siswa sendirilah yang memilih apa yang ingin dipelajari ya, materi yang akan dipelajari, kemudian apa saja ya yang bisa mereka searching ya, kemudian mereka bisa peroleh dengan berbagai metode dan teknik pembelajaran yang kita kita buat gitu untuk bagi mereka ya. Nah, di mana kita mengarahkan saja gitu ya, mereka menemukan proses belajarnya sendiri. Nah, ketika mereka lah yang aktif belajar, mereka lah yang aktif menemukan proses belajarnya sendiri ya, menemukan pengetahuannya dengan caranya sendiri, itu mereka akan merasa lebih fun, lebih nyaman, lebih bergairah ya, lebih bergembira gitu, dan pengetahuan, keterampilan yang diperoleh dengan cara yang menyenangkan ya, yang membuat hati senang, gembira, melegakan gitu ya, itu akan melekat jauh lebih lama ya dibandingkan dengan yang diperolehnya dengan cara dipaksakan. Harus dihafal misalnya ya. Nah, itu stressful malahan ya. Tapi kalau kita misalnya melihat mendapatkan pengetahuan itu dengan cara yang fun ya, menyenangkan, itu akan melekat. Salah satu contohnya adalah belajar sejarah ya. Saya ini kalau saya boleh sharing ya pengalaman saya belajar sejarah. Kita tahu belajar sejarah itu kan pelajaran sejarah membosankan ya. Apa sih gitu ya, belajar tahun-tahun gitu kan, apa sih gitu ya. Tetapi kalau kita belajarkan dengan cara yang fun ya, itu akan sangat-sangat melekat ya, akan sampai berpuluh tahun kemudian tidak akan lupa. Salah satu contohnya saya sharing, saya belajar tentang perang Diponegoro ya. Kebetulan sekali ya, qadarullah, ini gurunya adalah ibu saya sendiri ya. Ibu saya adalah guru ya. Beliau terakhirnya kepala sekolah ya. Jadi guru zaman dulu ya. Di mana beliau mengajar sejarah gitu ya. Itu dengan cara bercerita. Jadi kita siswanya tidak seperti sedang sekolah gitu, tapi sedang mendengarkan dongeng, cerita, kisah gitu ya. Itu dengan diberikannya secara ekspresif gitu ya, termasuk bagaimana mengisahkan Diponegoro itu berperang ya dengan berkuda, bagaimana beliau menggunakan ya tentu dengan gambar-gambar ya, dibantu dengan gambar. Waktu itu sih belum ada seperti sekarang ya, belum ada film gitu ya, tapi beliau bisa menggambarkan, beliau nih gambarnya seperti ini loh ya, gambarnya ya. Ini kita ditunjukkan ya bagaimana kudanya, warna kudanya, kemudian gagahnya, pakai baju ya, baju putih, kemudian dengan beskap putih, dan kemudian pakai udeng-udeng, pakai kalau orang Jawa bilang udeng-udeng. Sorban. Nah, betul ya. Seperti itu ya, bagaimana kemudian sampai ada unsur role playing juga di situ ya, bagaimana bercerita itu seperti benar-benar dongeng, sehingga kita semua, orang Jawa bilang domblong gitu ya. Kita ya Mas, kita siswanya semua gitu ya. Oh gitu ya, dan kita ikut bersedih ketika akhirnya Pangeran Diponegoro itu dikhianati ya, dikhianati. Sangat mendalam itu ya. Begitu bencinya, begitu marahnya kita semua ya, satu kelas itu kepada Belanda ketika beliau akhirnya dikhianati gitu ya. Nah, seperti itu.
Dan itu sampai sekarang tuh nggak akan lupa perang di Diponegoro tahun berapa, sampai tahunnya pun hafal. Gitu ya. Sampai sekarang sekian puluh tahun kemudian saya belajar itu kan masih usia belasan ya, masih usia 13 tahunan lah ya. Bayangkan sekarang saya sudah umur berapa? 50 tahun kemudian masih ingat, masih nempel di kepala gitu ya. Nah, ini karena apa? Karena belajar seperti itu. Selesai dari situ kemudian juga role play kemudian dibagi kelompok gitu ya, kemudian disuruh saling bercerita ya, dibagi tugas waktu itu ya. Jadi tahun sekian itu ibu saya belum kenal kan kurikulum merdeka ya, tetapi beliau sudah punya kreasi ya, kreasi bagaimana membuat siswa itu saling sharing gitu ya, bercerita gitu ya. Jadi ada tugas, oh tugas sesudah perang di Diponegoro apa ya? Oh perang Padri. Nah, kemudian gitu ya. Oh, terus dibagi ke kelompoknya. Siapa yang mau cerita tentang ini? Habis itu cerita tentang apa ya? Tentang oh perang apa lagi kan sesudah itu gitu kan. Nah, ini jadi tiap kelompok diminta untuk membaca dan kemudian menceritakan kembali ke kelas dengan cara seperti halnya ibu saya bercerita. Sehingga akhirnya kelas itu jadi seperti kelas cerita. Kalau pelajaran sejarah itu jadinya adalah pelajaran yang tidak lagi membosankan tetapi menyenangkan. Kenapa? Karena kita membayangkan bahwa kita akan segera masuk di kelas dongeng, gitu ya. Seperti halnya kelas dongeng, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini amat sangat menarik, gitu ya. Nah, jadi seperti saya sampaikan tempo hari, tidak ada satu rumusan teori ya atau teknik atau metode yang cespleng. Jadi yang namanya proses pembelajaran itu harus kita variasikan metodenya ya dengan berbagai teknik dan metode ya yang saling mendukung. Sehingga kelas itu menjadi menarik ya, pelajarannya menarik dan kemudian termasuk gurunya ya bisa menjadi idola gitu ya. Menjadi idola gitu ya. Saya ingat banget ya sampai sekarang tuh kalau saya ketemu sama teman-teman yang lain gitu ya, teman-teman saya selalu menjuluki ibu saya tuh guru yang cerewet tetapi menarik gitu ya. Karena ibu saya cerewet banget ya, cerewet banget dalam artian detail ya. Karena guru sejarah bayangkan ya, semuanya harus detail tetapi selalu cerewet tapi menarik gitu ya, tapi lucu gitu ya. Cerewet tapi lucu gitu. Nah, itu jadi kalau bicara tentang idola Bapak Ibu tadi ya juga sekaligus menjawab nih oh ya jadi Bu Vita tadi apa yang saya ceritakan tentang pengalaman saya belajar dengan ibu saya tadi ya sebagai guru sejarah ya itu menjawab pertanyaan Bu Vita bagaimana kita menggabungkan antara metodenya Bandura dan Vygotsky gitu ya. Vygotsky itu cirinya adalah zone proximal development ya di mana seseorang sepenuhnya memahami tingkat perkembangan seorang anak ya. Kalau jadi gini, seorang anak itu punya yang namanya developmental stages gitu ya. Tingkat-tingkat perkembangan ya, tugas perkembangan, developmental task ya, apa tugas perkembangan. Ini kalau kita pakai teorinya pakai apa namanya si Vygotsky ini zone proximal development, Bapak Ibu bisa mendapatkan apa itu developmental task ya, tugas-tugas perkembangan kalau Bapak Ibu membaca bukunya Elizabeth Hurlock. Silakan dicatat ya. Elizabeth Hurlock itu ada tugas-tugas perkembangan gitu ya. Jadi umur berapa ya siswa itu bisa mampu apa ya. Pada usia berapa ya seorang anak bisa apa saja. Nah, sampai tugas perkembangan itu bisa sampai dari muda sampai dari lahir ya, dari bayi sampai dewasa sampai tua. Ada di bukunya Elizabeth Hurlock. Silakan dicatat. Ya, ini karena tidak lagi saya biasanya sih memberikan juga buku e-booknya Santrok ya, di Santrok juga ada. Nanti kalau ini saya kirim ya bukunya Santrok. Tapi maaf semuanya bahasa Inggris ya, buku yang saya miliki bahasa Inggris ya. Jadi Bapak Ibu silakan dibaca gitu ya. Terjemahannya sudah ada Pak ya, terjemahannya Elizabeth Hurlock sudah ada, terjemahannya Santrok sudah ada gitu ya. Cuma kalau buat saya lebih enak baca aslinya, bahasa Inggrisnya ya. Iya, karena kadang-kadang
terjemahan itu ngalor ngidul ya, nerjemahinnya masih mungkin pakai Google atau gimana ya, gitu ya. Jadi seperti itulah ya. Tugas-tugas perkembangan. Di zona proximal development ya, ini adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual gitu ya dan tingkat perkembangan potensial ya, yang menjadi kemampuan seorang siswa gitu dalam memecahkan masalah gitu ya. Mana yang paling dekat gitu ya. Nah, kemudian scaffolding itu bahwa sebuah pembelajaran nggak bisa langsung diberikan bruk gitu ya. Nah, jadi seperti halnya juga orang misalnya katakanlah seorang tukang batu ya, sekarang itu kan dia kalau belajar jadi tukang batu, belajar dulu nyampur semen, gitu kan? Nyampur semen, berapa semennya, berapa airnya, berapa pasirnya, gitu ya. Sampai kemudian baru belajar mencampur sampai sampai dia pulen, kalau kata tukang ya, bahasa tukang ini harus campuran, harus pulen bener nih, gitu kan? Gitu ya. Dia harus benar-benar tercampur, baru kemudian dia belajar meletakkan campuran semen pasir tadi ya, itu di air di atas batanya. Nah, baru kemudian dia nyusun bata ya, kemudian dia baru belajar dan seterusnya sampai akhirnya dia bisa membuat sebuah dinding gitu ya. Nah, ini adalah contoh praktis gitu ya, bagaimana kita menyusun suatu scaffolding pengetahuan dan keterampilan buat siswa kita. Jadi disusun berdasarkan kemampuan awal, tahap awal. Kemampuannya apa ya, tugas perkembangan tadi tolong dibaca ya bukunya Elizabeth Hurlock. Jadi supaya bisa tahu bagaimana scaffolding itu dilakukan. Atas dasar apa scaffolding yang kita lakukan. Ya. Jadi seperti itu Bu Vita, tadi Pak Ari, Bu Ari. Oke, kemudian tadi ya tentang idola, betul sekali ya. Jadi kalau kita bicara tentang proses belajar sosial, ini kaitannya dengan imitasi, dengan peniruan, ya, peniruan yang kemudian ditiru itu bukan hanya perilaku dalam arti simptomnya, ya, bukan hanya berupa stimulus respons, tetapi juga sudah ada unsur rasa di situ, ya, ada motivasi, ya, ada rasa, oh ini bagus, oh ini menyenangkan, gitu ya, sehingga akhirnya perilaku-perilaku yang menyenangkan, perilaku yang dianggap baik itu yang akan terus diulang, gitu ya. Ini teori behaviorisme, ya. Teori perilaku yang dirasakan menyenangkan, dirasa menguntungkan, itu yang cenderung akan diulang, ya. Oleh karenanya itu ada unsur motivasi di situ, sehingga memang kita tidak bisa kembali lagi kalau kita ingat kuliah kita yang lalu, tidak ada satupun teori pendidikan, teori pembelajaran yang berdiri sendiri, yang semuanya harus merupakan suatu rangkaian, ya, gabungan dari berbagai pendekatan dan teori. Nah, bagaimana supaya anak-anak kita ini nggak idolanya bukan cuma orang-orang tadi artis-artis Korea, ya, yaitu kalau kita sebagai Muslim ya kita harus hadirkan kembali tokoh-tokoh kepahlawanan, ya, tokoh-tokoh pahlawan dalam Islam itu siapa aja, gitu ya. Nah, termasuk mungkin kita memberikan nama ke anak-anak kita, ke cucu kita, gitu ya. Ya, alhamdulillah ada hal yang lucu nih ya, ada hal yang lucu kaitannya dengan generasi milenial, gitu ya. Waktu anak saya istrinya sudah hamil, dia sudah bilang, Mama, aku nggak mau aku namain anak saya terlalu Islam gitu kan ya, karena nama dia kan Muhammad Rizky Radhia Maulana, kan Islam banget kan ya, sehingga kalau keluar negeri gitu ya, itu jadi waduh kayak terlalu Islam banget gitu. Aku nggak mau namain anakku terlalu Islam gitu. Terus iya udah terserah gitu kan ya, saya berikan terserah.
Dia cari gitu ya. Akhirnya dapatnya apa coba? Namanya Fatih Khairil Falah Radia gitu ya. Akhirnya saya tanya, kenapa kok? Baca berarti Bu. Iya, jadi saya jadi ketawa gitu. Saya terserah, saya bilang saya terserah. Pilihlah yang terbaik gitu kan ya. Saya sudah berikan apa namanya Robi, Rodia gitu kan. Iya, tapi kalau Robi tetap aja nama tetap masih Islam. Tapi akhir-akhirnya gitu ya dapat namanya kok itu gitu kan, Muhammad Al-Fatih gitu kan ya. Muhammad Al-Fatih gitu kan. Itu kan Muhammad Al-Fatih, kenapa kok itu ya Muhammad Al-Fatih itu kan ya tokoh idola kan ya. Tokoh idola bagaimana dia memenangkan Konstantinopel kan gitu ya. Nah, kisahnya gitu ya. Nah, cucu saya yang lain namanya Al-Qasam. Al-Qasam Caniago. Karena dia dapat orang Minang ya. Namanya Al-Qasam. Saya makanya begitu perang Gaza kemarin ya, waduh saya bilang, waduh cucu saya ini orang-orang hebat semua ya. Yang Apa? satu Al-Fatih, Apa? yang Ada satu trauma Al-Qasam, pasti. yang satu Al-Qasam, yang satu Al-Fatih saya gitu. Jadi cucu saya orang-orang hebat semua Ada ini trauma ya. Bu. Iya, makanya saya cuma ketawa gitu ya, kok nggak mau terlalu Islam katanya gitu. Tapi begitu ketemunya itu tuh lagi gitu. Kenapa? Karena memang lingkungannya yang dia temui ya seperti itu gitu ya. Nggak bisa pergi jauh-jauh Bapak Ibu. Ketika anak kita rawat, kita didik ya dengan lingkungan yang Islami itu mereka akan ini kecuali ada intrusi ya, ada intruder yang sangat-sangat berat ya, yang artinya ya sekian lama gitu ya, kemudian dia terpapar oleh semua hal yang setiap harinya itu aja gitu ya. Nah, tidak ada unsur tadi Islami. Nah, itu biasanya yang ikut. Tapi ketika kita semodern-modernnya pun gitu ya, anak saya drummer Pak, jadi anak saya ngeband juga gitu ya. Anak saya bilang drummer gitu ya. Jadi lingkungan dia pergaulannya pun ya ngedrum, ya musik ya gitu kan ya campur ya. Jadi tapi akhirnya ketika kita membiasakan diri kita gitu ya dalam lingkungan yang Islami, anak itu akan imbasnya akan pada anak kita. Maka Bapak Ibu betul tadi yang disampaikan oleh Pak Jafar apa ya tadi ya, bahwa kita solehkan dulu diri kita. Kalau kita mau anak-anak kita solehah. Jadi kita sebagai guru, Bapak Ibu, solehkan diri kita. Ya, solehahkan diri kita. Nanti anak-anak kita, anak murid kita akan solehah juga. Karena apa? Karena doanya orang-orang soleh, doanya orang-orang solehah itu insya Allah dikabulkan Allah. Gitu ya. Nah, ini yang akan berimbas pada anak-anak kita. Gitu ya. Jadi nggak akan pergi jauh-jauh gitu ya. Jadi walaupun mereka bilang aku mau begini, aku mau begitu, ya silakan saja dulu ya. Biarkan mereka explore ya. Tapi akhirnya gitu ya kembali lagi gitu ya. Akan kembali lagi gitu ya. Karena buat mereka kalau terlalu jauh pun mereka akan berasa nggak enak juga gitu ya. Saya kira. Jadi yang pertama ya Fatih dia bilang kenapa Fatih? Fatih karena Fatih pembuka gitu ya. Khairil itu yang pembuka baik gitu kan, yang pembuka kebaikan gitu ya. Radia Maulana ya yang diridhoi Allah kan gitu ya. Tetap aja akhirnya sama Muhammad Fatih itu adalah tokoh ya, tokoh pejuang Islam. Nah itu. Nah, tugas kita adalah menghadirkan kembali tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh yang hebat ya. Ya tentunya yang dihadirkan adalah hal-hal positifnya gitu ya. Hal-hal positifnya bagaimana Rasulullah itu sabarnya Rasulullah ya ketika beliau berjuang di Taif ya begitu beliau apa namanya dicaci maki dibully pun mereka Rasulullah masih tetap tegar ya karena apa? Karena ada satu hal yang beliau perjuangkan ya. Nah, karena beliau punya keyakinan yang diperjuangkan sehingga yang membuat beliau tegar. Nah, sehingga Bapak Ibu ketika kita memperingati Maulid Nabi gitu ya, mohon difokuskan bukan hanya pada ritual salawatan gitu ya. Karena apa? Salawatan itu kan juga kita kan hanya kalau dilihat dari hadisnya yang sahih kan hanya salawat Ibrahimiyah ya.
Bapak Ibu ya. Sholawat Rasul yang seperti apa, yang sesuai hadis, ya seperti halnya yang kita baca kalau kita sholat, ya. Sholawat Ibrahimiyah istilahnya ya, gitu. Yang lainnya itu sepanjang yang saya tahu ya hadisnya kurang kuat, gitu ya. Sehingga yang kita lebih fokuskan adalah bagaimana menghadirkan figur dalam figur Rasulullah gitu ya, dalam bentuk kisah-kisah yang kepahlawanan, di mana anak-anak kita akan melihatnya, akan mempersepsinya, yang akan dia simpan ya dalam memorinya adalah bagaimana kesabaran, bagaimana kejujuran ya. Nilai-nilai itulah ya, kesabaran, kejujuran gitu ya, tauhid utamanya ya, bahwa tidak ada yang lebih penting daripada Allah ya bagi Rasulullah, sehingga beliau bisa tetap hidup sederhana gitu ya, bisa tetap tegar ya walaupun berbagai ujian itu menghadang gitu ya. Nah, ini kisah-kisah seperti ini ya, dan mungkin juga bukan cuma tentang Rasulullah ya, tetapi kisah seperti tadi ya, Muhammad Al-Fatih gitu ya, itu juga perlu kita hadirkan tokoh-tokoh Islam ya, bagaimana kisahnya Sayyidina Umar gitu ya. Nah, ini juga perlu kita gali, kita sampaikan ke mereka bagaimana kepahlawanannya dan seterusnya. Sehingga yang selalu hadir ya, selalu ada dalam benak mereka adalah tokoh-tokoh dalam khasanah Islam. Bagi yang perempuan ya, bagi anak-anak perempuan kita hadirkan bagaimana Khadijah, seorang pengusaha hebat ya, pengusaha kaya ya. Tapi kemudian beliaulah orang pertama yang rela mengorbankan seluruh hartanya untuk perkembangan, untuk kemajuan, untuk bangkitnya agama Islam, gitu ya, untuk tegaknya agama Islam, gitu. Nah ini juga Aisyah misalnya, Asiyah istrinya istilahnya gitu Firaun ya. Nah, itu bisa kita hadirkan, kita ceritakan bagaimana Asiyah ya yang hidup bersama Firaun. Katakan kalau Firaun itu kan sekarang tuh siapa ya? Orang yang mungkin pemabuk lah, yang orang yang mabuk harta, mabuk jabatan, mabuk kan gitu ya. Gila harta, gila jabatan, gila segala macam lah ya. Tetapi Asiyah sebagai istrinya tetap ya sebagai hamba Allah yang teguh menegakkan akidah ya dan menjalankan syariat Islam gitu, dengan padahal waktu itu belum Islam ya, tetapi syariat Allah lah ya, semua SOP yang diberikan Allah kepada hambanya ya, itu yang beliau ikuti, sehingga beliaulah orang yang insya Allah ya dijanjikan Allah surga ya, begitu. Nah jadi Sabar. yang kita harus Sabarannya. sabar ya. Jadi iya kan ada 5 penghulu wanita di di seluruh dunia ini ya. Siapa aja Bu Asfani selain Asia ya. Nah, ya. Iya, Siti Khadijah ya. Khadijah ya. Fatimah Zahra ya. Iya, betul. Fatimah Zahra. Nah, itu ya cerita-cerita seperti itulah yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita ini memang sudah terlalu banyak menerima gempuran berita-berita tentang Korea ya, artis Korea, sehingga mereka sudah tidak ada lagi tidak mungkin informasi tentang tokoh-tokoh Islam ya, baik pria maupun wanitanya, amat sangat jarang ya mereka peroleh gitu, sehingga ya kalau lihat dari teori belajar sosial ini ya mereka ya jadi nggak salah, jadi karena apa? Karena kita tidak pernah memberikan, karena kita tidak pernah membelajarkan, gitu ya. Kalau kita berikan pada mereka, ya mereka paham, mereka tahu, tentunya ya seperti anak saya tadi ya, kisahnya anak saya tadinya nggak maunya yang modern lah namanya, ya silakan. Tapi akhirnya balik lagi ke situ ya namanya, gitu ya, namanya Muhammad Al-Fatih gitu kan, gitu ya. Baik, sampai sini ada lagi yang mau ingin diklarifikasi?
Ada lagi? Jadi tadi catatan saya yang dikemukakan oleh Bu Ragil tadi cukup bagus ya. Bagaimana Bu Ragil mengatakan adanya materi berdiferensiasi ya, memberikan tugas menantang dan lain-lain. Tadi ya, percampuran diskusi, kolaborasi, role playing gitu ya. Ini tolong ini direkodkan ya semuanya tadi ya. Jadi recordingnya Bapak Ibu silakan dibuka kembali kalau mau memperbaiki makalah ya. Apa saja yang sudah kita diskusikan, kita sharing di dalam kuliah kita ya, itu bisa dimasukkan juga di dalam perbaikan makalah. Ada lagi yang mau disampaikan? Ditanyakan? Kalau tidak ada kita akhiri dulu, kita istirahat jam 10 kita mulai lagi ya. Sudah siap yang kelompok, sudah siap kelompok topik 5 ya? Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Iya, insya Allah. Jadi tadi yang saya lihat PowerPoint-nya yang belum di-share ya, makalahnya sudah. Baik, saya leave dulu, mundur dulu dari ini ya. Jam 10 kita mulai lagi. Baik, Bu. Ya, baik. Baik, Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.